Baik, saya akan menjelaskan tentang perencanaan produksi dan pengendalian inventory. Adapun tujuan produksi obat adalah merupakan usaha-usaha dan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan operasional yang telah ditetapkan di dalam fungsi perencanaan, penentuan kebutuhan, maupun penganggaran. Dalam pengadaan dilakukan proses pelaksanaan rencana pengadaan dari fungsi perencanaan dan penentuan kebutuhan, serta rencana pembiayaan dari fungsi penganggaran. Pelaksanaan dari fungsi pengadaan Adapun tujuan pengadaan obat adalah agar tersedianya obat dengan jenis jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan dengan mutu yang terjamin serta dapat diperoleh pada saat diperlukan. Adapun 4 metode pengadaan obat, yaitu yang pertama, tender terbuka atau pelelangan, berlaku untuk semua rekan yang terdaftar dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Pada penentuan harga, metode ini lebih menguntungkan tetapi memerlukan waktu yang lama, perhatian lebih dari staf yang kuat. Yang kedua, tender terbatas. Hanya dilakukan pada rekan tertentu yang sudah terbatas dan punya riwayat baik. Harga masih dapat dikendalikan, tenaga dan beban kerja lebih daripada lelang terbuka. Yang ketiga, pembelian dengan negosiasi dan kontrak kerja dan beban kerja lebih ringan daripada lelang terbuka. Yang keempat, pengadaan langsung. Biasanya pembelian jumlah kecil dan perlu sesegera tersedia, harga relatif lebih mahal. Adapun skema dari pengadaan obat yaitu memonitor status pesanan. Yang kedua, kemudian pengendalian inventory bahan awal atau ketersediaan obat. Salah satu tujuan pengendalian persediaan bahan obat adalah agar perusahaan dapat menekan biaya yang ditimbulkan dari persediaan, misalnya biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menyimpan persediaan atau yang dikenal sebagai carrying cost, maupun biaya pemesanan yang dilakukan dengan menghitung jumlah pesanan optimal dan titik pemesanan kembali yang harus dilakukan oleh perusahaan. Penerimaan obat dan bahan obat. Pemeriksaan fisik obat dan bahan obat, di mana petugas gudang menerima obat dan bahan obat kiriman yang berasal dari kiriman dari pemasok atau retur obat dari pelanggan. Kepala logistik atau petugas gudang memeriksa dokumen pengiriman atau pengembalian obat dan bahan obat apakah alamatnya sudah sesuai. Pemeriksaan obat dan bahan obat dilakukan dengan teliti dan benar. Periksa obat dan bahan obat yang dikirim, bandingkan dengan dokumen kirim atau dokumen retur. Pemeriksaan dilakukan pada jenis obat dan bahan obat, jumlah, batch, expired date, dan kualitas kemasan produk, apakah kemasannya original dan belum pernah dibuka atau rusak. Bila terdapat ketidaksesuaian yang telah ditetapkan, maka kiriman dari prinsipal dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ekspedisi dan gudang. Berita acara tersebut dikirim ke pengirim dan bagian pengemasan untuk mendapatkan penyelesaian dan dimonitoring oleh kepala logistik atau gudang. Kiriman dari pelanggan karena retur
dilakukan pencatatan pada form retur yang diketahui oleh pihak pengiriman sesuai fisik obat dan bahan obat yang diterima. Jika tidak sesuai, dikembalikan ke pihak pengirim. Setelah pemeriksaan dilakukan, maka dokumen kiriman atau dokumen pengembalian obat dan bahan obat ditandatangani oleh kepala logistik atau gudang dan diserahkan ke administrasi gudang untuk proses secara manual atau sistem selambat-lambatnya 1 kali 24 jam. Sebelum dokumen diproses secara manual atau sistem, maka simpan produk sesuai dengan SOP penyimpanan obat dan bahan obat pada area penerimaan. Pastikan tumpukan obat dan bahan obat tidak melebihi ketentuan level tumpukan yang diizinkan. Setelah diproses secara manual atau sistem, maka segera simpan produk ke lokasi penyimpanan sesuai dengan dokumen penerimaan. Produk yang menunggu keputusan apakah dapat diterima atau tidak dikarantina di ruang atau di tempat sesuai dengan tipe suhu produk. Untuk produk rantai dingin yang tidak sesuai suhunya disimpan pada chiller atau selanjutnya yaitu karantina obat dan bahan obat. Melakukan investigasi jenis kerusakan bahan obat berdasarkan berita acara pada saat pemeriksaan bahan obat yang datang. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan merupakan bahan obat karantina, ditempelkan label karantina sesuai status yang tertera di packing list. Label karantina ditempelkan ke setiap wadah bahan obat yang pada saat dilakukan pemeriksaan bahan obat datang bahan baku. Memindahkan status bahan obat ke karantina di dalam sistem ERP. Bahan obat karantina yaitu kerusakan tidak mempengaruhi mutu produk, misalnya label kemasan kotor, rusak, robek, atau tidak jelas. Kemasan sekunder kotor, peok untuk produk non-steril. Kepala gudang memindahkan fisik bahan obat ke area karantina sesuai dengan suhu penyimpanannya. Melepaskan label karantina dari wadah bahan obat, melakukan rilis bahan obat karantina ke on-hand di sistem ERP, menginfokan ke kepala gudang untuk memindahkan fisik bahan obat dari area karantina ke area rilis berdasarkan memo mutasi. Kepala gudang memindahkan fisik bahan obat di gudang dari area karantina ke area rilis berdasarkan dari memo mutasi. Memastikan bahan obat secara fisik ada di area rilis dan sesuai dengan suhu penyimpanannya. Jika bahan obat karantina akan diklaim ke prinsipal, maka purchase dari purchasing departemen mengeluarkan surat klaim kepada prinsipal berdasarkan berita acara. Jika bahan obat karantina akan diklaim ke asuransi akibat kesalahan penanganan pada saat pengiriman, maka import departemen mengeluarkan surat klaim kepada asuransi berdasarkan berita acara. Jika bahan obat karantina akan diklaim ke prinsipal, maka purchase dan purchasing departemen mengeluarkan surat klaim kepada prinsipal berdasarkan berita acara. Penyimpanan obat dan bahan obat. Setelah penerimaan diproses secara manual atau sistem sesuai dengan SOP penerimaan, obat disimpan oleh staf gudang pada tempat yang sesuai dengan persyaratan dan suhu penyimpanan yang telah ditentukan oleh pabrikan atau peraturan perundang-undangan.
Penyimpanan obat dan bahan obat di gudang dikelompokkan berdasarkan kategorinya masing-masing, seperti untuk suhu 2 derajat Celcius sampai dengan suhu 8 derajat Celcius atau suhu dingin, disimpan di dalam cold storage atau chiller. Untuk suhu 15 derajat Celcius sampai dengan 25 derajat Celcius atau suhu kamar terkendali seperti produk injeksi, produk jenis antibiotik, produk yang bersalut gula, produk yang berbentuk ointment atau krim dengan kemasan tub disimpan pada ruangan yang menggunakan AC dan harus di atas palet. Untuk suhu 26 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius atau suhu kamar disimpan pada ruangan dan harus di atas palet. Obat dan bahan obat yang rusak dikumpulkan dan dipisahkan dari produk komersial lainnya untuk atau disebut dengan karantina. Obat diletakkan di rak lemari yang telah ditentukan atau di atas palet alas penyekat untuk menghindari kerusakan obat dan bahan obat akibat pengaruh kelembapan dan kotoran. Sistem penyimpanan dan penempatan obat dan bahan obat hendaknya harus memperhatikan kemudahan dan memonitor seperti FIFO atau Freeze Expirate First Out. Obat dan bahan obat yang baru diterima dengan masa kadaluarsa yang lebih panjang ditempatkan di belakang obat dan bahan obat yang kadaluarsanya lebih pendek. Dan FIFO atau obat dan bahan obat yang baru diterima ditempatkan di belakang stok lama. Kelompok tiap jenis obat dan bahan obat harus terpisah dengan jelas dan disimpan secara rapi atau teratur untuk mencegah risiko tercampur dan penyemaran serta memudahkan pemeriksaan ataupun pemeliharaan dan pengambilannya. Stok disimpan dalam susunan dan urutan yang rapi. Hendaknya diusahakan ada jarak antara tiap urutan yang memungkinkan adanya aliran udara. Obat dan bahan obat yang disimpan harus terhindar dari kondisi-kondisi yang dapat mengurangi atau merusak kualitas dari obat atau bahan obat itu sendiri. Misalnya seperti terkena sinar matahari secara langsung, terkena tetesan air hingga menjadi basah dan lembab, debu disusun terlalu tinggi, terkontaminasi dengan produk yang berbau tajam atau aromatik, gangguan tikus atau serangga lain yang dapat merusak kemasan atau kualitas obat. Baik, di sini saya Nalirianti akan menjelaskan pengadaan bahan dan penerapan manajemen bahan. Pengadaan bahan merupakan bagian penting dalam memastikan kelancaran produksi obat. Pengadaan bahan melibatkan proses perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi untuk memperoleh barang dan jasa yang diperlukan untuk suatu organisasi. Tahapan pengadaan bahan meliputi satu perencanaan, yaitu menentukan kebutuhan bahan dan jasa berdasarkan permintaan dari departemen yang relevan. Yang kedua ada perorganisasian, yaitu mencari pemasok yang dapat menyediakan material dengan harga kompetitif dan kualitas yang baik. Yang ketiga ada pelaksanaan, melakukan pembelian bahan sesuai dengan perencanaan. Yang keempat ada pengawasan, yaitu memantau persediaan, mengatur pembayaran, dan mengevaluasi kinerja pemasok. Yang terakhir yaitu ada evaluasi, yaitu menilai efektivitas proses pengadaan dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Manajemen bahan adalah sistem yang efektif dalam mengendalikan dan mengelola bahan serta persediaan yang digunakan dalam sebuah organisasi. Tujuan dari manajemen bahan adalah memastikan bahwa bahan yang tepat tersedia pada waktu dan jumlah yang tepat untuk mendukung proses produksi dan memenuhi permintaan pelanggan. Memilih bahan sesuai dengan spesifikasi dan deskripsi yang diminta. Ketika memilih bahan, penting untuk memahami spesifikasi dan deskripsi yang diperlukan. Spesifikasi bahan mencakup karakteristik fisik, kimia, dan mekanis yang harus dipenuhi oleh bahan tersebut.
Beberapa langkah dalam pemilihan bahan sesuai spesifikasi meliputi identifikasi kebutuhan, yaitu tentukan karakteristik yang dibutuhkan berdasarkan penggunaan bahan, misalnya kekuatan, ketahanan terhadap korosi, konduktivitas, dan lain-lain. Yang kedua ada penyusunan spesifikasi, yaitu membuat daftar spesifikasi yang harus dipenuhi oleh bahan, contohnya berat, dimensi, dan komposisi kimia. Yang ketiga ada evaluasi pemasok, yaitu cari pemasok yang dapat menyediakan bahan dengan spesifikasi yang sesuai. Yang terakhir ada uji kualitas, yaitu lakukan uji kualitas untuk memastikan bahan memenuhi spesifikasi dan deskripsi sesuai dengan yang diminta. Selanjutnya ada proses pembelian bahan awal. Terdapat 4 kegiatan utama dalam pembelian, yaitu yang pertama ada pemilihan supplier atau pemasok, yaitu dengan bernegosiasi mengenai harga, pembayaran, dan jadwal pengiriman bahan, termasuk di dalamnya menerbitkan surat pesanan atau purchase order atau PO. Yang kedua ada melakukan pemantauan pengiriman atau expediting delivery yang dilakukan oleh supplier. Yang ketiga ada menjembatani antara supplier dengan bagian terkait dalam perusahaan, misalnya bagian teknik, quality control, produksi, keuangan, dan lain yang berkaitan dengan masalah pembelian bahan atau komplain. Dan yang terakhir adalah mencari produk atau material atau supplier baru yang dapat memberikan kontribusi dan keuntungan pada perusahaan. Selanjutnya bahan awal. Bahan awal adalah bahan mentah yang digunakan sebagai dasar dalam proses produksi obat. Bahan ini belum mengalami proses pengolahan lebih lanjut. Selanjutnya ada bahan setengah jadi. Bahan setengah jadi atau work in process, yaitu bahan yang telah mengalami beberapa tahap proses produksi tetapi belum sepenuhnya menjadi produk jadi. Contoh bahan setengah jadi dalam industri farmasi adalah tablet yang telah dicetak tetapi belum dilapisi, atau cairan yang telah dicampur tetapi belum dikemas. Selanjutnya ada produk jadi. Produk jadi atau finish product adalah hasil akhir dari seluruh proses produksi. Nah, produk ini siap untuk didistribusikan dan digunakan oleh konsumen. Contoh produk jadi dalam industri farmasi adalah obat yang telah dikemas dan siap dijual ke pasar. Selanjutnya ada produk kembalian. Produk kembalian atau buy produk merupakan hasil sampingan yang muncul selama proses produksi utama. Produk ini tidak direncanakan tetapi masih memiliki nilai ekonomi. Contoh produk kembalian dalam industri farmasi adalah sisa bahan yang dapat digunakan kembali atau diolah menjadi produk lain, seperti sisa bahan aktif yang dapat dimanfaatkan untuk produksi obat lainnya. Selanjutnya penyimpanan barang di gudang. Penyimpanan dan penanganan obat dan atau bahan obat harus memenuhi peraturan perundang-undangan. Kondisi penyimpanan untuk obat dan atau bahan obat harus sesuai dengan rekomendasi dari industri farmasi dan non-farmasi yang memproduksi bahan obat, standar mutu farmasi. Volume pemesanan obat dan atau bahan obat harus memperhitungkan kapasitas sarana penyimpanan. Obat dan atau bahan obat harus disimpan terpisah dari produk selain obat dan atau bahan obat dan terlindung dari dampak yang tidak diinginkan akibat paparan cahaya matahari, suhu, kelembapan, dan faktor eksternal lain. Perhatian khusus harus diberikan untuk obat dan atau bahan obat yang dibutuhkan kondisi penyimpanan khusus. Kontainer obat yang harus diperhatikan kebersihannya. Kemudian kegiatan yang terkait dengan penyimpanan obat dan atau bahan obat harus memastikan terpenuhinya kondisi penyimpanan yang dipersyaratkan dan memungkinkan penyimpanan secara teratur sesuai kategori obat dan atau bahan obat dalam status karantina, diluluskan, ditolak, dikembalikan, ditarik, atau diduga palsu. Kemudian harus diambil langkah-langkah untuk memastikan rotasi atau sesuai dengan tanggal kadaluarsa obat dan atau bahan obat, mengikuti kaidah first expire, first out atau FIFO. Obat dan atau bahan obat harus ditangani dan disimpan sedemikian rupa untuk mencegah tumpahan, kerusakan, kontaminasi. Penarikan secara fisik untuk obat dan atau bahan obat kadaluarsa harus dilakukan secara berkala. Untuk menjaga akurasi persediaan stok, harus dilakukan stok opname secara berkala berdasarkan pendekatan risiko. Perbedaan stok harus diselidiki sesuai dengan prosedur tertulis untuk ditentukan
yang ditentukan untuk memeriksa ada tidaknya campur baur, kesalahan masuk, pencurian, penyalahgunaan obat dan atau bahan obat. Dokumentasi yang berkaitan dengan penyediaan harus disimpan untuk jangka waktu yang ditentukan. Selanjutnya, distribusi obat untuk bahan produksi. Pengiriman obat dan atau bahan obat harus ditujukan kepada pelanggan yang mempunyai izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, untuk penyaluran obat dan atau bahan obat ke orang atau pihak yang berwenang atau berhak untuk keperluan khusus seperti penelitian, special access, dan uji klinis harus dilengkapi dengan dokumen yang mencakup tanggal, nama obat dan atau bahan obat, bentuk sediaan, nomor batch, jumlah, nama dan alamat pemasok, nama dan alat pemesan atau penerima. Proses pengiriman dan kondisi penyimpanan harus sesuai persyaratan obat dan atau bahan obat dari industri farmasi. Kemudian dokumentasi harus disimpan dan mampu ditelusur. Yang ketiga, prosedur tertulis untuk pengiriman obat dan atau bahan obat harus tersedia. Prosedur tersebut harus mempertimbangkan sifat obat dan atau bahan obat serta tindakan penanganan khusus. Dokumen untuk pengiriman obat dan atau bahan obat harus disiapkan dan harus mencakup sekurang-kurangnya informasi sebagai berikut. Yang pertama, tanggal pengiriman, nama lengkap, alamat tanpa akronim, nomor telepon dan status dari penerima, misalnya apotek, rumah sakit, atau klinik. Kemudian deskripsi obat dan atau bahan obat, misalnya nama, bentuk sediaan, dan kekuatan obat jika perlu, nomor batch dan tanggal kadaluarsa. Kemudian kuantitas obat dan atau bahan obat, yaitu jumlah kontainer dan kontainer per kontainer jika perlu. Nomor dokumen untuk sertifikasi order pengiriman. Kemudian transportasi yang digunakan untuk mencakup nama dan alamat perusahaan, ekspedisi serta tanda tangan dan nama jelas personel ekspedisi yang menerima jika menggunakan jasa ekspedisi dan kondisi penyimpanan. Selanjutnya, dokumentasi administrasi gudang, di mana gudang farmasi merupakan sarana pendukung kegiatan produksi farmasi yang berfungsi untuk menyimpan bahan baku, bahan kemas, dan obat jadi yang belum didistribusikan. Nah, fungsi atau tugas daripada gudang farmasi adalah pengelolaan seperti penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian perbekalan farmasi dan peralatan kesehatan yang diperlukan dalam rangka pelayanan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, dan pembinaan kesehatan masyarakat di kabupaten atau kota sesuai dengan petunjuk yang berlaku. Adapun syarat-syarat gudang farmasi yaitu pertama, gedung cukup luas, terang, dan dapat menyimpan bahan dalam keadaan kering, bersuhu dengan sesuai persyaratan, bersih dan teratur. Harus terdapat tempat khusus penyimpanan bahan yang mudah terbakar atau mudah meledak seperti alkohol atau pelarut-pelarut organik. Kemudian tersedia tempat khusus untuk produk atau bahan dalam status karantina dan ditolak. Yang keempat, tersedia tempat khusus untuk melakukan sampling atau sampling room dengan kualitas ruangan seperti ruangan produksi atau gray area. Pengeluaran bahan harus berdasarkan first in, first out atau FIFO. Kemudian first expire, first out atau FIFO, di mana barang yang duluan masuk juga akan duluan dikeluarkan, atau barang yang duluan expire akan lebih dulu akan didistribusikan. Baik, selanjutnya adalah penerapan sistem distribusi. Semua pihak yang terlibat dalam proses distribusi obat dan bahan obat harus menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mematuhi prinsip CDOB, cara distribusi obat yang baik, misalnya dalam prosedur yang terkait dengan kemampuan telusur dan identifikasi risiko. Baik, selanjutnya adalah tujuan dari CDOB adalah untuk menjamin dan memastikan bahwa distribusi atau penyaluran obat atau bahan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaannya. Selain itu juga berupaya untuk mengantisipasi pemalsuan obat dan atau bahan obat serta beredarnya obat palsu yang dapat merugikan dan atau bahkan berisiko timbul korban jiwa.
Kemudian, dan dalam penerapan distribusi obat, semua pihak yang terlibat dalam proses distribusi obat dan atau bahan obat harus menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu prinsip cara distribusi obat yang baik, yaitu CDOB, berlaku untuk aspek pengadaan, penyimpanan, penyaluran termaksud pengembalian obat dan atau bahan obat atau rantai distribusi. Yang kedua yaitu semua pihak yang terlibat dalam distribusi obat atau bahan obat bertanggung jawab untuk memastikan mutu obat atau bahan obat dan mempertahankan integritas rantai distribusi selama proses distribusi. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip CDOB berlaku juga untuk obat donasi, baku pembanding, dan obat uji klinis. Yang keempat yaitu semua pihak yang terlibat dalam proses distribusi harus menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mematuhi prinsip CDOB, misalnya dalam prosedur yang terkait dengan kemampuan telusur dan identifikasi risiko. Terus yang kelima, harus ada kerjasama antara semua pihak termasuk pemerintah, BA dan cukai, lembaga penegak hukum, pihak yang berwenang, industri farmasi, fasilitas distribusi, dan pihak yang bertanggung jawab untuk penyediaan obat, memastikan mutu dan keamanan obat serta mencegah paparan obat palsu terhadap pasien. Baik, poin berikutnya yaitu melaksanakan verifikasi permintaan barang. Ada 3 tahap pelaksanaan verifikasi permintaan barang dalam industri farmasi. Yang pertama yaitu desain proses, kedua kualifikasi proses, dan 3 verifikasi proses lanjutan. Baik, yang pertama yaitu mendesain proses. Ya, untuk mencapai hal ini, tim validasi harus memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana proses sebenarnya bekerja. Pertimbangkan sumber dan metode berikut untuk menangkap informasi proses. Yang pertama yaitu kegiatan pengembangan produk. Kedua, fungsional dan keterbatasan peralatan produksi. Yang ketiga yaitu kontribusi yang diprediksi terhadap variabilitas. Yang keempat, studi desain eksperimen atau DOE. Yang kelima yaitu alat analisis risiko. Yang keenam yaitu eksperimen dan dokumentasi pada skala laboratorium atau percontohan. Yang terakhir yaitu stimulasi berbasis komputer atau virtual. Baik, yang kedua yaitu kita masuk ke tahap kualifikasi proses. Dari validasi proses memerlukan evaluasi desain proses untuk menentukan apakah efektif untuk produksi berkualitas. Pertama, fasilitas manufaktur harus dirancang sesuai dengan persyaratan praktik manufaktur yang baik saat ini. Selanjutnya itu kualifikasi utilitas dan peralatan harus dilakukan seperti memastikan bahwa utilitas dan peralatan tersebut dibangun dan dipasang sesuai dengan spesifikasi desain. Yang terakhir yaitu kualifikasi kinerja proses harus dilaksanakan melalui protokol dan didokumentasikan dalam laporan. Baik, masuk ke tahap berikutnya yaitu verifikasi proses lanjutan. Tahap ketiga yaitu validasi proses berkaitan dengan pengaturan sistem untuk terus memastikan bahwa proses yang divalidasi tetap dalam keadaan seperti itu selama produksi rutin. Dalam verifikasi proses yang berkelanjutan seringkali mencakup penggunaan pengendalian proses statistik (SPC), pemantauan berkelanjutan dan pengambilan sampel parameter proses dan atribut berkualitas, serta pemeliharaan terjadwal terhadap fasilitas utilitas, peralatan, dan aset terkait. Praktik dokumentasi yang baik harus diterapkan selama proses validasi. Ya baik, ada beberapa jenis validasi proses yang seringkali dikategorikan menurut waktu pelaksanaannya sehubungan dengan jadwal produksi. Berdasarkan uraian tersebut, terdapat 4 jenis validasi proses. Yang pertama yaitu validasi prospektif, validasi retrospektif, konkuren, dan validasi ulang. Baik, kita masuk yang pertama yaitu validasi calon atau yang dikenal dengan validasi prospektif. Hal ini diterapkan ketika suatu produk
akan diproduksi dengan formula baru atau dalam fasilitas baru, juga dikenal sebagai validasi prapasar. Validasi prospektif biasanya dilakukan sebelum memulai produksi rutin. Ini juga dianggap sebagai jenis validasi dasar karena merupakan titik awal untuk setiap produk yang akan rilis dalam kondisi baru. Yang kedua yaitu validasi retrospektif. Hal ini dilakukan hanya jika proses pembuatannya belum melalui validasi yang terdokumentasi secara formal. Validasi retrospektif biasanya dipenuhi dengan penggunaan data historis dan analisis tren untuk memberikan bukti bahwa proses berada pada keadaan yang diharapkan. Dalam kebanyakan kasus, ini bukan lagi pendekatan yang tepat tapi diterima untuk memvalidasi proses karena produk apapun harus melakukannya. Telah divalidasi bahwa sebelum didistribusikan secara komersial. Yang berikutnya adalah validasi bersamaan atau dikenal sebagai dengan validasi konkuren, yaitu hal ini dilakukan selama produksi farmasi reguler untuk menunjukkan bahwa proses tersebut bekerja pada tingkat yang seharusnya dalam pelaksanaan sebenarnya. Meskipun validasi bersamaan masih merupakan pendekatan yang dapat diterima untuk memproses validasi dalam keadaan tertentu. Misalnya, pembuatan obat-obatan yang diperlukan secara medis melalui koordinasi dengan US FDA untuk mencegah kekurangan pasokan. Badan tersebut terus menekankan bahwa validasi tersebut sebaiknya jarang dilakukan. Kemudian yaitu validasi ulang. Validasi ulang lebih banyak digunakan pada alat kesehatan dibandingkan produk obat. Hal ini dilakukan ketika validasi prospektif mencapai kesimpulan bahwa proses manufaktur tidak mampu menghasilkan produk secara konsisten. Selain itu, kriteria validasi ulang dapat ditunjukkan dalam protokol validasi asli. Proses validasi ulang mungkin tidak sekomprehensif validasi awal, terutama jika situasinya hanya memerlukan pengulangan beberapa aspek saja. Berikutnya yaitu contoh validasi proses. Proses yang tervalidasi tidak hanya mengurangi kemungkinan kegagalan batch, namun juga meningkatkan produktivitas fasilitas manufaktur karena meminimalkan pengerjaan ulang dan penolakan. Contoh proses yang harus divalidasi meliputi sterilisasi, pengisian aspektif, perlakuan, panas, pelapisan, dan pencekatan injeksi plastik. Selanjutnya adalah monitoring barang kadaluarsa dan pemusnahannya serta penarikan kembali obat jadi. Mana barang dianggap kadaluarsa jika konsentrasinya itu telah berkurang antara 25-30% dari konsentrasi awalnya. Uji stabilitas obat. Di mana uji ini bertujuan untuk menentukan berapa lama obat bisa disimpan tanpa mengalami perubahan. Ada 3 kondisi yang bisa mempercepat kadaluarsa, yaitu yang pertama, kelembapan, di mana kelembapan yang tinggi bisa meningkatkan pertumbuhan mikroorganisme. Yang kedua, suhu. Suhu yang tinggi bisa meningkatkan laju reaksi sehingga mempercepat degradasi. Yang ketiga adalah cahaya, bisa merusak struktur kimia dari bahan tertentu. Prosedur pemusnahan produk yang tidak memenuhi syarat. Jadi ini adalah standar operasi pemusnahan obat yang terdiri dari beberapa langkah, yaitu yang pertama, obat dimusnahkan dengan cara dibakar di dalam inserator ataupun dilakukan melalui pelarutan dan kemudian dibuang melalui proses limbah. Yang kedua adalah pembuatan berita acara, di mana berita acara pemusnahan ini dibuat dengan cara mencatat semua detail tentang obat yang akan dimusnahkan, termasuk nama obatnya, jumlah obatnya, nomor batch, nomor registrasi, dan bentuk kemasan obat. Ketiga, penandatanganan berita acara yang ditandatangani oleh penanggung jawab farmasi, kepala gudang, ataupun saksi dari bagian logistik, serta saksi dari BPOM. Yang keempat, pembuatan laporan yang dibuat dengan mencatat hasil pemusnahan. Dan akhir adalah pengarsipan, di mana laporan diarsipkan dan dibuat dalam file terpisah untuk referensi dan juga dokumentasi. Ini adalah salah satu contoh berita acara pemusnahan obat kadaluarsa. Selanjutnya, penarikan kembali obat jadi. Yang pertama, keputusan penarikan.
Penarikan kembali dapat dilakukan atas prakarsa produsen sendiri ataupun atas instruksi dari instansi pemerintah yang berwenang, terutama jika terdapat masalah yang mengancam kesehatan masyarakat. Yang kedua, tanggung jawab. Apoteker dan pemimpin perusahaan bertanggung jawab atas pelaksanaan penarikan kembali obat jahat. Ketiga, produk yang ditarik. Nah, penarikan bisa dilakukan terhadap satu batch atau beberapa batch, bahkan seluruh produk jadi tergantung pada kebutuhan dan alasan penarikan. Keempat, setelah keputusan penarikan dibuat, langkah selanjutnya adalah pelaksanaan penarikan. Nah, pelaksanaan penarikan ini harus dilakukan segera setelah keputusan diambil. Tindakan khusus ini seperti penghentian distribusi harus dilakukan, kemudian tingkat penarikan dapat mencakup penarikan sampai ke tingkat konsumen, terutama jika terdapat reaksi yang besar terhadap kesehatan yang terkait dengan produk tersebut. Selanjutnya, penerimaan barang kembalian. Nah, proses penerimaan barang kembalian ini berkaitan dengan menerima kembali produk-produk yang telah beredar di pasaran tetapi kemudian dikembalikan ke pabrik karena berbagai alasan. Produk kembalian ini biasanya terjadi karena adanya keluhan dari konsumen terkait dengan 3 hal utama, yaitu pertama, mutu. Keluhan terkait dengan kualitas produk seperti ketidakcocokan dengan standar kualitas. Yang kedua, reaksi yang tidak diinginkan setelah mengonsumsi seperti mungkin efek samping yang tidak diharapkan. Itu adalah efek terapeutik atau kegagalan produk dalam memberikan manfaat yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Selanjutnya, monitoring barang kembalian. Nah, proses monitoring barang kembalian ini dilakukan dengan penentuan kriteria barang yang bisa atau tidak bisa dikembalikan. Nah, berikut ini adalah kriteria barang yang bisa dikembalikan. Yang pertama, tanggal kadaluarsa. Produk bisa dikembalikan jika sudah kadaluarsa, namun paling lambat 3 bulan setelah tanggal kadaluarsanya. Yang kedua, kemasannya kurang sempurna. Dan yang ketiga, kemasannya rusak. Barang yang tidak dapat dikembalikan, tanggal kadaluarsa, di mana barang yang sudah lebih dari 3 bulan setelah tanggal kadaluarsanya tidak bisa dikembalikan. Memusnahkan barang kembalian yang tidak memenuhi syarat. Produk kembalian kadaluarsa yaitu yang pertama, pemeriksaan dokumen. Dokumen yang terkait dengan barang kembalian diperiksa untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria pengambilan, dan tanda terima dibuat untuk mencatat penerimaan barang yang dikembalikan. Ketiga, penempatan produk, di mana produk yang tidak memenuhi syarat itu ditempatkan di area yang ditolak dan diberi dengan label ditolak untuk memastikan produk tersebut tidak disalahgunakan ataupun dipasarkan kembali. Nah, proses pemusnahan biasanya dilakukan oleh petugas yang ditunjuk dan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, seperti mungkin dibakar ataupun melalui proses pengolahan limbah. Materi selanjutnya yaitu penelitian dan pengembangan produk. Yang pertama, penelitian dan pengembangan produk di industri farmasi. Untuk menghindari kegagalan dalam melakukan pengembangan produk diperlukan sebuah strategi, maka dilakukan penelitian dengan judul Strategi Analisis Pengembangan Produk di Divisi Research and Development Perusahaan Farmasi (PTX). Desain penelitian ini menggunakan metode penelitian berbasis deskriptif. Metode analisa yang digunakan yaitu matriks SWOT dan QSPM, dan teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi di divisi Research and Development dalam mengembangkan produk di perusahaan farmasi PTX. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari responden secara langsung melalui penyebaran kuesioner dan diperdalam dengan dilakukan focus group discussion atau FGD. Tujuan dari focus group discussion atau FGD adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Adapun data sekunder dalam penelitian ini berdasarkan dokumen tertulis yang diperoleh dari pihak perusahaan farmasi PTX. Data sekunder ini bersifat internal atau struktur organisasi, visi, misi, dan karyawan perusahaan. Dan data eksternal atau hambatan dan tantangan dalam upaya pengembangan produk pada divisi Research and Development. Setelah melalui 3 tahap perencanaan manajemen strategi menggunakan QSPM sebagai alat pemilihan alternatif strategi utama, maka didapatkan strategi utama yang mendapatkan nilai daya tarik tertinggi yaitu 7,3
170, yaitu membuat sistem alur pengembangan produk di research and development sehingga pengembangan produk bisa dijalankan secara sistematis, termasuk juga penggunaan bahan aktif diperoleh dari minimal 2 pemasok bahan baku. Strategi tersebut merupakan strategi paling menarik bagi di divisi research and development perusahaan farmasi PTX saat ini. Di masa mendatang, perlu dilakukan monitoring secara kontinu dengan monitoring pencapaian Key Performance Indicator atau KPI yang menggunakan suatu cara pengukuran untuk mengetahui apakah sistem yang telah dijalankan mengalami pertumbuhan dan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai strategi fungsional di divisi lain. Materi selanjutnya adalah pelaksanaan registrasi obat dan trial produksi. Sebelum itu, ada beberapa registrasi obat di Indonesia yang harus kita ketahui. Di mana yang pertama yaitu registrasi adalah prosedur pendaftaran dan evaluasi obat untuk mendapatkan persetujuan. Izin edar merupakan bentuk persetujuan registrasi untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Registrasi baru adalah registrasi untuk obat yang belum mendapatkan izin edar di Indonesia. Registrasi variasi merupakan registrasi perubahan pada aspek administratif, khasiat keamanan, mutu, dan informasi produk dan label obat yang telah memiliki izin edar di Indonesia. Yang kelima, registrasi variasi major merupakan registrasi variasi yang berpengaruh bermakna terhadap aspek khasiat, keamanan, dan mutu obat. Registrasi variasi minor adalah registrasi variasi yang tidak termasuk kategori registrasi variasi major maupun registrasi variasi notifikasi. Kemudian registrasi variasi notifikasi adalah registrasi variasi yang berpengaruh minimal atau tidak berpengaruh sama sekali terhadap aspek khasiat, keamanan, atau mutu obat, serta tidak mengubah informasi pada izin edar. Yang terakhir, registrasi ulang adalah registrasi perpanjangan masa berlaku izin edar. Pada bagian berikut, ada kategori registrasi. Yang pertama, registrasi baru variasi, di mana ada 6 kategori. Kategori pertama, obat baru dan produksi biologi termasuk produk biologi sejenis. Yang kedua, kategori obat kopi. Kategori ketiga yaitu sediaan lain yang mengandung obat. Kategori keempat yaitu variasi mayor atau FAMA. Kategori 5 yaitu variasi minor yang memerlukan persetujuan. Kategori 6 yaitu variasi minor dengan notifikasi. Dan bagian kedua yaitu registrasi ulang, di mana pada kategori ada persyaratan registrasi obat impor. Yang pertama, justifikasi impor, persetujuan tertulis dari pemilik produk DLN, sertifikasi GMP dan laporan inspeksi terakhir, Site Master File atau SMF terbaru atau dapat dilakukan pemeriksaan setempat, dan yang terakhir alih teknologi, pengembangan produk, teknik atau metode proses produksi, dan pengawasan mutu. Untuk registrasi obat atas dasar lisensi, perjanjian lisensi memuat masa berlaku dan obat yang akan dilisensikan. Pemberian lisensi ada 2, industri farmasi, yang kedua badan riset pemilik formula di dalam maupun di luar negeri. Pemilik izin edar adalah industri farmasi pendaftar. Adapun pengajuan dokumen registrasi ada 2, yaitu manual dan elektronik. Untuk manual, praregistrasi dan registrasi atau obat baru dan produk biologi variasi major. Untuk pendaftaran dengan cara mengirim email untuk memperoleh jadwal penyerahan berkas. Dan yang kedua yaitu elektronik, praregistrasi dan registrasi obat kopi. Untuk pendaftarannya harus memiliki akun untuk login ke dalam sistem. Yang terakhir yaitu AIRO, aplikasi elektronik registrasi obat. Aplikasi ini merupakan sistem registrasi online yang digunakan untuk melakukan registrasi obat ke Badan BPOM. Untuk memenuhi kebutuhan industri farmasi akan prosedur pengajuan registrasi obat dan produk biologi yang lebih efektif, efisien, cepat, mudah, dan transparan. Yang keenam yaitu pengolahan limbah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021,
Limbah merupakan sebuah bahan, zat atau komponen yang dibuang atau terbuang yang berasal dari aktivitas manusia maupun proses alam yang tidak atau belum mempunyai nilai ekonomis. Nah, secara umum, limbah merupakan sisa produksi baik dari alam maupun hasil kegiatan manusia yang tidak terpakai serta berdampak negatif bagi masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Berdasarkan wujudnya, limbah dibedakan menjadi 3, yaitu limbah padat, limbah cair, serta limbah gas. Limbah padat ini merupakan limbah yang berwujud padat, di mana limbah padat ini bersifat kering dan tidak akan berpindah kecuali ada yang memindahkannya. Contohnya itu seperti kayu, kertas, sampah plastik, dan lain sebagainya. Sedangkan limbah cair ini adalah limbah yang berwujud cair, di mana limbah ini akan selalu berpindah dan tidak pernah diam kecuali ditempatkan dalam suatu wadah. Seperti contohnya itu bekas mencuci pakaian atau bekas mencuci piring dan lain sebagainya. Sedangkan limbah gas ini merupakan limbah yang berwujud gas, di mana limbah gas ini dapat dilihat dalam bentuk asap. Seperti contohnya itu asap kendaraan, asap bermotor yang dapat berbahaya bagi lingkungan. Selanjutnya itu limbah B3. Limbah B3 ini merupakan limbah yang berbahaya dan beracun, di mana limbah B3 ini terbagi menjadi 2, yaitu limbah infeksius dan limbah non-infeksius. Limbah infeksius itu seperti kateter, swab, masker, dan lain sebagainya. Sedangkan limbah non-infeksius itu seperti kertas, dos, kayu, dan lain sebagainya. Adapun pengelolaan untuk sampah padat itu seperti dibuatkan tempat sampah, sisa-sisa kertas, karton, atau aluminium foil itu dikumpulkan kemudian dijual ke pengumpul sampah atau perusahaan daur ulang. Sedangkan untuk limbah cair itu dibuatkan saluran drainase sesuai dengan sumber limbahnya. Kemudian yang kedua yaitu pembuatan IPAL atau instalasi pengelolaan air limbah. Secara umum, pengelolaan limbah gas terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu pengurangan gas buang. Nah, pengurangan gas buang ini terdiri dari beberapa metode. Yang pertama, desulfurisasi, di mana cara ini dapat dilakukan dengan menggunakan filter basah. Yang kedua, menurunkan suhu, di mana cara ini dapat dilakukan dengan cara memasang alat pengubah katalik dengan tujuan menyempurnakan pembakaran. Yang ketiga, menggunakan bahan bakar alternatif. Penggunaan bahan bakar alternatif dapat menjadi cara menangani pencemaran udara karena adanya limbah gas. Nah, cara pengelolaan yang kedua yaitu penggunaan metode fisika atau kimia. Nah, yang pertama yaitu metode fase gas. Nah, pada metode ini untuk menyamarkan bau busuk yang tidak disukai dengan memberikan bau-bauan yang enak. Metode yang kedua, metode fase cair. Nah, metode ini merupakan metode yang digunakan untuk penyerapan gas yang memiliki tingkat kelarutan yang tinggi pada saat cair. Selanjutnya, metode fase padat. Nah, metode ini digunakan untuk penyerapan gas oleh senyawa penyerapan atau adsorban dalam bentuk padat. Metode selanjutnya yaitu metode pembakaran. Pada metode ini dilakukan dengan cara membakar langsung gas senyawa organik pada tingkat suhu yang cukup tinggi sehingga dapat menghasilkan karbon dioksida dan air. Pengelolaan limbah B3 terbagi menjadi 2, yaitu secara kimia dan secara fisika. Nah, secara kimia itu dilakukan dengan cara stabilisasi atau solidifikasi, di mana tahap ini merupakan proses untuk mengubah bentuk fisik atau senyawa kimia dengan menambahkan bahan pengikat atau zat bereaksi tertentu untuk memperkecil atau membatasi kelarutan, pergerakan, atau penyebaran daya racun limbah. Nah, sebelum dibuang, teknologi solidifikasi atau stabilisasi itu umumnya menggunakan kapur atau CaOH2 dan bahan termoplastik. Selanjutnya itu presipitasi, di mana pada tahap ini yaitu dilakukan pengurangan bahan-bahan terlarut dengan cara menambahkan senyawa kimia tertentu yang larut dan dapat menyebabkan terbentuknya padatan. Senyawa kimia yang biasa digunakan yaitu lime yang biasa dikombinasikan dengan kalsium klorida. Yaitu metode pengolahan secara fisika. Yang pertama yaitu flotasi, di mana flotasi dapat digunakan sebagai cara penyisian bahan-bahan tersuspensi atau pemekatan lumpur endapan dengan memberikan aliran udara
ke atas atau air flotation. Selanjutnya itu proses filtrasi, di mana di dalam pengolahan air buangan biasanya yang dilakukan untuk mendahului proses absorpsi atau proses reservasi osmosisnya yang akan dilakukan untuk menyisihkan sebanyak mungkin partikel tersuspensi dari dalam air agar tidak mengganggu proses absorpsi atau menyumbat membran yang digunakan dalam proses osmosa. Selanjutnya yaitu metode teknologi membran, yang dimana diaplikasikan untuk unit-unit pengolahan kecil, terutama jika pengolahannya ditujukan untuk menggunakan kembali air yang sudah diolah. Selanjutnya itu metode insinerasi, di mana bertujuan untuk menghancurkan senyawa B3 yang terkandung di dalamnya menjadi senyawa yang tidak mengandung B3. Sedangkan untuk produk beta laktam, jadi sebelum dimusnahkan ditambahkan NaOH untuk memecah cincin beta laktam. Baik, selanjutnya itulah terkait dengan sistem dokumentasi farmasi industri serta penerapan keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup atau bisa disingkat K3LH. Yang pertama itu terkait dengan macam-macam dokumen di industri. Oke, baik, terkait dengan dokumentasi yang ada di farmasi industri, sebenarnya dokumentasi itu sebenarnya apa sih? Jadi ya, dokumentasi itu adalah seluruh prosedur industri dan catatan tertulis yang berhubungan dengan pembuatan obat. Nah, kalau kita lihat dari tujuan utama sistem dokumentasi yang digunakan, itu haruslah dapat menentukan, mengendalikan, memantau, dan mencatat seluruh kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung berdampak terhadap semua aspek dari mutu obat tersebut. Baik, yang pertama itu terkait dengan macam-macam dokumen yang ada di industri farmasi. Jadi ada dua pembagian terkait dengan macam-macam di industri farmasi. Yang pertama itu terkait dengan dokumen spesifik, terus yang kedua yaitu adalah terkait dengan dokumen produksi. Oke, baik, terkait dengan dokumen spesifikasi. Jadi dokumen spesifikasi ini itu adalah hendaknya tersedia spesifikasi bahan awal, bahan pengemas, produk antar dan ruahan, serta produk jadi. Jadi spesifikasi ini dia itu menguraikan secara rinci ya terkait dengan persyaratan yang harus dipenuhi produk atau bahan yang digunakan atau diperoleh selama proses pembuatan. Nah, yang pertama itu spesifikasi bahan awal. Nah, kalau kita lihat dari contoh format dokumentasi, spesifikasi bahan awal itu hendaknya mencakup di mana yang harus diperlukan itu terdiri dari deskripsi bahan, yang dimana itu ada nama, rujukan, monografi, pemasok, dan standar mikrobiologis bila ada ya, ada petunjuk dan persyaratan kualitatifnya dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada spesifikasi bahan pengemas. Nah, ini salah satu contoh format dari dokumentasi bahan pengemas. Yang ketiga itu ada spesifikasi produk antara dan produk ruahan. Jadi spesifikasi produk antara dan produk ruahan ini itu adalah hendaknya tersedia apabila produk tersebut itu dibeli atau dikirim, atau apabila data dari produk antara digunakan untuk mengevaluasi produk jadi. Jadi spesifikasi hendak ini mirip dengan spesifikasi bahan awal ya, atau produk jadi itu adalah sesuai dengan keperluan. Terus yang keempat itu ada spesifikasi produk jadi. Nah, kalau kita lihat dari contoh formatnya, bahwasanya ini spesifikasi produk jadi ini tuh mencakup yang pertama itu ada nama produk yang ditentukan dan kode referen dan formula, deskripsi bentuk, petunjuk pengambilan, dan lain sebagainya. Baik, yang kedua terkait dengan dokumentasi produksi. Jadi dokumentasi produksi ini tuh terbagi lagi jadi beberapa. Ada dokumentasi produksi induk, ada dokumentasi prosedur pengolahan induk, dan yang ketiga itu ada catatan produk batch. Ya, yang pertama itu ada dokumentasi produksi induk. Jadi dokumentasi produksi induk ini yang berisi formula produksi dari suatu produk dalam bentuk sediaan dan kekuatan tertentu dan tidak tergantung dari ukuran batch-nya. Terus yang kedua itu terkait dengan dokumentasi prosedur pengolahan induk. Jadi kalau kita lihat dari format yang saya kirim, bahwasanya dokumentasi
Produksi induk ini yang disahkan secara formal itu hendaknya mencakup nama, bentuk sediaan, kekuatan, dan deskripsi produk ya, nama penyusun dan bagian dan lain-lain sebagainya. Terus yang ketiga itu ada dokumentasi catatan pengemasan batch. Jadi catatan pengemasan batch ini itu adalah hendaknya tersedia untuk tiap batch yang dikemas ya. Jadi dokumen ini tuh hendaknya dibuat berdasarkan bagian relevan dari prosedur pengemasan induk yang berlaku, dan metode pembuatan catatan ini tuh hendaknya didesain untuk menghindari kesalahan transkripsi. Jadi catatan hendaklah mencantumkan nomor batch dan jumlah produk jadi yang dirancang akan diperoleh. Oke, baik, terkait dengan penanganan atau penata laksanaan dokumen ya yang ada di industri farmasi. Yang pertama itu ada menghimbau. Jadi menghimbau ini merupakan kegiatan mencari dan mengusahakan tersedianya segala keterangan untuk keperluan tertentu yang tadinya itu masih belum diklasifikasikan penghimbauannya. Terus yang kedua itu mencatat. Jadi mencatat ini merupakan kegiatan membubuhkan berbagai keterangan tertulis pada dokumen yang masih dianggap penting agar tulisan itu dapat dibaca, dikirim, dan disimpan. Terus yang ketiga itu ada mengolah. Jadi mengolah ini merupakan kegiatan dengan mengerjakan keterangan dengan maksud itu menyajikan maksud yang lebih bermanfaat. Terus yang keempat itu ada namanya kegiatan menggandakan. Jadi kegiatan menggandakan ini merupakan kegiatan yang memperbanyak dengan berbagai cara tertentu sebanyak jumlah tertentu yang dapat diinginkan. Terus yang kelima yaitu ada mengirim. Jadi merupakan kegiatan menyampaikan dokumen ke pihak yang lain dengan menggunakan alat atau peralatan ya. Terus yang terakhir itu ada menyimpan. Jadi menyimpan ini itu adalah kegiatan menyimpan data dan dokumen tertentu di tempat tertentu dengan tujuan agar dokumen ini dapat terjaga semaksimal mungkin dan bisa digunakan suatu saat jika diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Agrimilania. Di sini saya akan menjelaskan tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dalam industri farmasi. Sejarah keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di Indonesia itu sendiri sudah dimulai sejak tahun 1847 ketika mesin uap mulai digunakan oleh Belanda khususnya di industri gula. Nah, pemerintah Hindia Belanda itu mulai melakukan usaha penanganan keselamatan kerja di Indonesia yang dimulai sejak pemakaian mesin uap untuk keperluan yang semula pengawasannya ditujukan untuk mencegah kebakaran. Nah, di era ekonomi daerah saat ini perhatian terhadap keselamatan dan kesehatan kerja menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Semua tempat kerja diwajibkan melakukan upaya keselamatan dan kesehatan kerja serta memberi pengetahuan keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerjanya. Dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia saat ini masih berorientasi pada kepatuhan terhadap peraturan dan masa akan datang yang akan lebih menekankan pada kesadaran berperilaku yang selamat dan sehat. Baik, untuk keselamatan kerja itu sendiri diartikan sebagai upaya-upaya yang ditujukan untuk melindungi pekerja, menjaga keselamatan orang lain, melindungi peralatan, tempat kerja dan bahan produksi, menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan melancarkan proses produksi. Sedangkan kesehatan sendiri itu adalah upaya-upaya yang ditujukan untuk memperoleh kesehatan yang setinggi-tingginya dengan cara mencegah dan memberantas penyakit yang diidap oleh pekerja, mencegah kelelahan kerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Kemudian ada dasar hukum dari keselamatan kerja, di mana standarisasi perlengkapan K3 di industri farmasi ini telah diatur dalam undang-undang seperti pada standarisasi industri lainnya. Apa saja landasan-landasannya? Baik, yang pertama itu adalah landasan hukum atau yang formal yang terdapat dalam Undang-Undang 1945 yang mengatakan bahwa setiap warga negara itu berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, layak kemanusiaan ini dalam arti manusiawi dan manusiawi pada kondisi kerja dalam arti yaitu selamat dan sehat. Kemudian terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang mengatakan tentang keselamatan kerja. Ini mencakup mencakup tentang tempat kerja dan syarat keselamatan kerja wajib ini dipatuhi untuk mengendalikan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kemudian terdapat dalam Permenaker Nomor 5
1996 ini tentang Sistem Manajemen K3 atau SMK 3. Kemudian terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mengatakan yang pertama itu mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua itu menjamin setiap sumber produksi. Yang ketiga meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Kemudian apa saja manfaat penerapan keselamatan dan kesehatan kerja itu sendiri? Yang pertama tentunya perlindungan pada karyawan atau kepada pekerja itu sendiri. Yang kedua itu memperlihatkan dan kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Nah, ini bisa disaksikan bagaimana pengaruh buruk yang didapat bagi perusahaan yang melakukan pengembangan terhadap peraturan dan undang-undang, yaitu seperti citra yang buruk, tuntutan hukum dari bahan pemerintah, seringnya menghadapi permasalahan dengan tenaga kerjanya, yang semua itu tentunya akan mengakibatkan kebangkrutan. Kemudian adanya mengurangi biaya. Nah, dengan ini, menerapkan sistem manajemen K3, ini dapat mencegah terjadinya kecelakaan, kerusakan, atau sakit akibat kerja. Nah, salah satu biaya yang dapat dikurangi dengan penerapan sistem manajemen K3 adalah premi asuransi. Kemudian membuat sistem manajemen yang efektif. Banyak variabel yang ikut membantu pencapaian sebuah sistem manajemen yang efektif, di samping mutu, lingkungan, keuangan, dan teknologi informasi. Baik, selanjutnya kita juga harus mengetahui tentang bahaya apa saja yang akan terjadi di industri farmasi itu sendiri. Nah, bahaya ini terbagi. Yang pertama itu ada bahaya dari mekanik, yang merupakan suatu bahaya yang disebabkan oleh alat atau mesin yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan sehingga dapat menimbulkan luka atau penyakit akibat kerja. Kemudian ada bahaya fisik, itu mulai dari kebisingan, pencahayaan, getaran, dan radiasi. Kemudian ada bahaya kimia, yang dimana itu seperti bahan kimia yang mudah terbakar dan meledak, bahan kimia yang reaktif terhadap air, bahan kimia yang bersifat korosif, bahan kimia yang menimbulkan iritasi kulit, bahan kimia yang beracun, yang bersifat karsinogenik, dan juga bahan kimia yang bersifat oksidator. Kemudian ada bahaya biologi. Nah, bahaya ini disebabkan oleh makhluk hidup atau mikroorganisme seperti bakteri, jamur, atau virus. Kemudian ada bahaya psikososial. Ini merupakan suatu bahaya yang disebabkan oleh diri sendiri karena adanya konflik batin akibat ketidaknyamanan di lingkungan kerja, pola hidup, atau kondisi kesehatan yang kurang baik. Kemudian ada bahaya ergonomi. Nah, ini disebabkan oleh desain suatu fasilitas kerja yang kurang baik atau suatu posisi yang tidak sesuai dengan postur atau keadaan tubuh pekerja yang tidak standar sehingga dapat menimbulkan ketidaknyamanan seperti pegal-pegal, sakit pada sendi, dan sebagainya. Baik, kemudian ada usaha-usaha apa saja yang dapat dilakukan dalam rangka pembinaan keselamatan kerja. Yang pertama itu adanya penyuluhan singkat atau safety talk, yaitu memotivasi singkat tentang keselamatan kerja yang umumnya dilakukan setiap mulai kerja atau pada hari-hari tertentu. Kemudian adanya pemasangan poster keselamatan kerja dan pemutaran film atau slide tentang keselamatan kerja. Yang kedua ada safety committee yang mengusung tentang mengusahakan terciptanya suasana kerja yang nyaman. Kemudian menanamkan rasa kesadaran atau disiplin yang sangat tinggi tentang pentingnya keselamatan kerja itu sendiri, dan pemberian informasi tentang teknik-teknik keselamatan kerja serta peralatan keselamatan kerja. Dan yang terakhir yaitu pendidikan dan pelatihan. Itu bisa melaksanakan kursus keselamatan kerja baik dengan cara mengirimkan karyawan ke tempat-tempat diklat keselamatan kerja atau mengundang para ahli keselamatan kerja dari luar perusahaan untuk memberikan pelatihan di dalam perusahaan. Dan latihan penggunaan peralatan keselamatan kerja itu sendiri dengan mengetahui alat-alat keselamatan kerja harus disediakan oleh perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan konsep lingkungan hidup. Sebelum itu kita harus mengetahui isu yang terjadi di lingkungan yang berpotensial yang berkaitan dengan industri farmasi. Yang pertama, adanya emisi udara. Yang kedua, air limbah. Yang ketiga, limbah padat dan limbah berbahaya. Kemudian ada bahan berbahaya dan beracun. Yang terakhir, ancaman terhadap keragaman hayati. Nah, selanjutnya, apa saja tujuan dari pengelolaan lingkungan itu sendiri? Baik, yang pertama itu adanya melindungi produk, baik bahan baku dan sediaan farmasi, dari pengaruh lingkungan seperti air, debu, partikel, organisme, dan lain-lain yang diatur oleh cara pembuatan obat yang baik atau CPOB.
Kemudian melindungi lingkungan dari pengaruh industri farmasi, misalnya dari emisi gas bau dan berbahaya, emisi limbah cair, penggunaan bahan alam, dan lain-lain, yang ini diatur oleh ISO 14001 dan juga terdapat dalam AMDAL. Baik, industri farmasi itu sendiri memiliki konsep atau berwawasan lingkungan, yaitu green farmasi, di mana konsep green farmasi ini diperkenalkan oleh C.G. Doughton 2003, di mana semua kegiatan industri farmasi, mulai dari perencanaan, produksi, distribusi, hingga penggunaan, itu selalu mempertimbangkan matra lingkungan untuk pelestarian lingkungan yang bermutu. Dan perusahaan yang bergerak dalam industri kimia umumnya mempunyai dampak lingkungan yang paling parah dan disoroti oleh dunia internasional, di mana industri kimia sendiri berisiko tinggi dalam pencemaran lingkungan dan dampaknya yang akan sangat besar dan langsung terasa pada masyarakat yang ada di sekitar. Sehingga tindakan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan sangat penting dilakukan oleh industri kimia. Nah, tindakan tersebut dikenal dengan istilah praktek-praktek hijau atau green practice. Beberapa contoh dari green practice yang telah dijalankan perusahaan farmasi di Indonesia, diantaranya yang pertama penggunaan material. Ini menggunakan bahan material yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang kembali dengan mengelola kemasan barang bekas seperti wadah atau sisa produksi dengan baik. Kemudian penggunaan energi. Ini bisa menggunakan lampu penerangan dengan teknologi LED atau penggunaan tenaga surya sebagai salah satu cara menghemat energi. Kemudian penggunaan air, ini bisa menggunakan setiap air dengan baik serta pemanfaatan kembali air buangan yang telah digunakan, atau bisa didaur ulang dan memastikan sumber air yang digunakan tidak dipengaruhi oleh limbah yang dibuang. Kemudian pencegahan emisi. Nah, pengurangan emisi dengan cara menggunakan AC dengan sebaik dan seefisien mungkin. Kemudian pengelolaan limbah, di mana dapat mengolah limbah terlebih dahulu dan memastikan bahwa kualitas air limbah telah mematuhi standar sebelum dikeluarkan ke alam, serta melakukan pemusnahan limbah beracun. Selain itu, melakukan pemanfaatan kembali air buangan yang melalui proses regenerasi dapat digunakan kembali oleh perusahaan atau untuk kebutuhan air tanam. Nah, itulah beberapa konsep penerapan yang terdapat di lingkungan industri. Baik, selanjutnya adalah penerapan ketentuan pertolongan pertama pada kecelakaan. Pertolongan pertama adalah perawatan yang diberikan segera pada orang yang cedera atau mendadak sakit. Pertolongan pertama tidak menggantikan perawatan medis yang tepat. Pertolongan pertama ini hanya memberikan bantuan sementara sampai mendapatkan perawatan medis yang kompeten. Jika perlu atau sampai kesempatan pulih tanpa perawatan medis terpenuhi. Selanjutnya yaitu ketentuan umum. Yang pertama yaitu ada P3K di tempat kerja. P3K di tempat kerja ini merupakan upaya agar memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada pekerja buruh atau orang lain yang berada di tempat kerja yang mengalami sakit atau cedera di tempat kerja. Terus yang kedua ada petugas P3K di tempat kerja. Ini merupakan pekerja buruh yang ditunjuk oleh pengurus atau pengusaha dan diserahi tugas tambahan untuk melaksanakan P3K di tempat kerja. Yang ketiga, terdapat fasilitas P3K di tempat kerja, yang dimana semua peralatan atau perlengkapan dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan P3K di tempat kerja. Yang terakhir yaitu tujuan P3K. Yang pertama, menyelamatkan korban kecelakaan. Yang kedua, mencegah munculnya kondisi yang lebih parah. Ketiga, menunjang proses penyembuhan. Keempat, mencarikan pertolongan lebih lanjut sesuai kebutuhan. Dan kelima, mendukung pertahanan imunitas korban. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.